Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sayurku di pojok hijau sekolah. Adapun yang melatar belakangi PBM ini kita angkat yang pertama sesuai dengan visi sekolah kita SMK Dumai, yaitu mewujudkan visi SMK Dumai sebagai sekolah yang asri. Kemudian yang kedua, untuk penguatan karakter gotong royong pada dimensi perubahan iklim. Yang ketiga, harapan kita dengan membuat pembelajaran seperti ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan tanaman hijau dalam ini sayuran, dapat mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan peserta didik atau siswa mampu pertama melakukan penanaman sayuran secara langsung pada lahan yang tersedia sehingga terdapat pojok hijau di lingkungan sekolah. Jadi harapan kita ini membuat peserta didik mempunyai kesadaran dapat menanam sayuran pada lahan yang tersedia di lingkungan sekolah, bahkan nanti lingkungan di rumah. Kemudian yang kedua, tentu menghasilkan produk organik seperti sayuran dan buah-buahan dari tanaman di area hijau sekolah untuk kebutuhan siswa dan atau komunitas atau untuk di rumah. Jadi manakala ini di rumah, nanti untuk kebutuhan rumah tangga tentunya. Kemudian tujuan yang ketiga, pada siswa tertarik mengkonsumsi sayuran hasil tanaman sendiri untuk meningkatkan asupan gizi. Artinya harapan kita, siswa yang menanam sayur ini dapat mengkonsumsi sayuran yang dibuat sendiri, juga menambah asupan gizi, sehingga pada peserta didik yang umumnya 75% itu kurang menyukai sayuran, dengan ada program ini sayuran sendiri dimanfaatkan sendiri mungkin akan menjadi meningkat. Kemudian yang keempat, tentu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan tanaman hijau dalam hal ini sayuran yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi saat pembelajaran. Itulah kira-kira tujuan pembelajaran ini. Diharapkan setelah ini selesai, siswa dapat membuat pojok hijau khususnya di sekolah ataupun nanti di mana lingkungan tempat tinggal. Apa itu sayurku di pojok hijau sekolah? Jadi sayurku di pojok hijau sekolah ini adalah sebuah area di lingkungan sekolah yang dikhususkan untuk menanam sayur-sayuran, baik berupa sayuran daun, umbi, ataupun buah. Dalam hal ini kita akan menanam sayuran, baik untuk daunnya kita ambil, kita manfaatkan, ataupun umbi, ataupun buahnya. Kalau misalnya daun, misalnya kangkung, kalau misalnya ketela, kalau buah misalnya ada terong, tomat, dan segala macamnya, cabai rawit, gitu juga boleh. Kemudian sayurku di pojok hijau sekolah juga merupakan area lingkungan belajar yang lebih asri, sehat, dan memiliki nilai tambah dan mendukung proses pembelajaran. Artinya dengan adanya sayurku ini, tentu diharapkan peserta didik merasa memiliki tanggung jawab dan untuk memberi hayal lingkungan yang asri tentunya. Kemudian kira-kira apa manfaat sayurku di pojok hijau sekolah ini? Manfaatnya yang pertama, tanaman sayuran dapat meningkatkan kualitas udara di sekitar sekolah dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang kedua, sayurku di pojok hijau dapat menjadikan tempat laboratorium alam untuk kegiatan pembelajaran ataupun tempat nongkrong sambil perawatan tanaman. Dan ini juga tentunya dengan sering berkunjung antar kelompok di sini, tentu dapat meningkatkan silaturahmi dan komunikasi antara sesama peserta didik. Itu manfaatnya. Manfaat yang lain, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan tanaman yang hijau dalam hal ini sayuran, tentu dapat mengurangi stres, kemudian sejuk, nyaman, tentu dapat meningkatkan konsentrasi dalam menguatkan literasi dan belajar siswa. Dan yang keempat, tentu menghasilkan produk organik
berupa sayuran, baik berupa umbi, buah, atau daun dari tanaman di area hijau sekolah dapat diempatkan untuk kebutuhan siswa ataupun komunitas yang membuat sayurku di pojok hijau sekolah ini. Kemudian bagaimanakah cara membuat sayurku di pojok hijau sekolah? Tentu yang pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan ini kita akan apa apa namanya menentukan tempat tata lokasi yang disediakan agar terkena sinar matahari yang cukup. Kemudian setelah lokasi ini, tentu ini ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, menyesuaikan jenis sayuran dengan ketersediaan air. Jadi kalau kira-kira lingkungan sekolah kita banyak air, di tempat itu banyak air, kemudian atau air mudah disediakan, kita dapat menyesuaikan sayuran yang kita buat yang kira-kira bisa kita nikmati, bisa kita konsumsi dalam rangka menambah asupan gizi. Harapan kita tentunya kepada peserta didik yang menanam sayur ini di bawah bimbingan kawan-kawan guru, tentu dapat menjadikan ini sebagai tambahan gizi untuk dikonsumsi. Sehingga dengan gizi yang cukup, tentu konsentrasi dalam belajar juga meningkat. Kemudian dalam perencanaan itu tentu kita rencanakan desain yang menarik dan fungsional, seperti dibuat bedengan, ya, kemudian dalam pot gantung atau dalam tanaman vertikal. Ini tentunya sesuai dengan pojok di mana kira-kira kita akan menetapkan pojok hijau di lingkungan sekolah. Nah, tentu dalam hal ini kita rencanakan sedapat mungkin tidak membebani atau memberatkan peserta didik. Sehingga mereka senang berkebun, senang membuat pojok hijau, dan mereka tidak merasa terbebani untuk bibit, untuk pupuk, atau segala macamnya. Namun dapat mereka buat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi ini perlu kita rencanakan sehingga peserta didik kita merasa bersemangat untuk melaksanakan atau membuat program sayurku di pojok hijau sekolah ini. Kemudian selanjutnya kepada peserta didik juga setelah kita perencanaan tentu akan kita persiapkan lahan. Jadi kepada anak-anak atau peserta didik, ya setelah kita tentukan lokasinya, kemudian apa yang kita buat, maka kita mulailah dengan membersihkan area yang akan menjadikan pojok hijau dari sampah dan rumput yang liar. Ya, seperti gambar berikut ini, udah membuat bedengan, dibersihkan, dibuat bedengan. Ini dalam rangka apa namanya ini persiapan lahan. Nanti kita terserah mau sayuran yang mana, atau mungkin ada yang menyumbang sayur entah kangkung, bayam, ubi, cabai, terong dan segala macamnya terserah. Yang penting kita siapkan dua lahannya. Juga kita persiapkan media tanaman yang sesuai dengan jenis sayuran yang akan ditanam. Seperti bibitnya, campuran tanah, pupuk kandang, dan pasir. Ini juga perlu kita persiapkan. Kemudian yang tahapan yang ketiga, penanaman. Jadi setelah bedengan kita dibuat, setelah dipupuk, maka untuk proses penanaman, kita harus memilih bibit sayur yang sehat. Dan pastikan nanti tempatnya itu tentu saat kita tanam mendapat cukup sinar matahari. Namun dengan harapan tidak terlalu terkena angin yang kencang. Sehingga nanti mungkin rebah, tercabut, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh. Nah, itu jadi perlu ini. Kemudian kira-kira bibit ini apakah harus disiram pagi dan petang? Tentu juga dalam rangka penanaman ini jangan sampai ditanam dan tidak dipelihara sehingga tidak sampai tumbuh. Harapan kita tentunya ini ditanam dalam penanaman ini betul-betul diperhatikan. Kemudian tanamlah bibit di bedengan dengan membaca bismillah dan sholawat atas Nabi. Pastikan disiram dan ketersediaan air mencukupi. Ya, ini sebagai usaha buat kita dan kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan ini menjadi amal ibadah buat kita dan ridho darinya. Jadi kita biasakan dalam beraktivitas dalam hal ini untuk membuat sayur ke pojok sekolah
tetap kita membaca bismillah dan selawat atas Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kita tanam. Kemudian setelah ditanam tentu ada perawatan. Nah, perawatannya di sini kita berikan pupuk secara berkala untuk menjaga pertumbuhan sayuran. Kemudian kita buang gulma secara teratur agar tidak mengganggu pertumbuhan sayuran. Nah, ini perlu kerjasama, mungkin membuat daftar. Daftar nanti siapa kira-kira yang akan menyiram, kemudian sekali petang siramnya jam berapa putus air. Nah, ini perlu dalam perawatan. Kemudian membuang gulma secara teratur agar tidak mengganggu pertumbuhan sayuran. Ini juga perlu, jangan sampai nanti sayurannya lambat berkembang, bertumbuh, sementara gulmanya cepat bertumbuh. Ya, jadi yang kita tanam padi, yang tumbuh ilalang. Harapan kita kalau kita tanam padi, yang besar padi. Kalau kita tanam sayur, yang besar sayur, jangan sampai tumbuh gulma. Jadi hal ini tentu akan kita lakukan pengendalian hama secara alami, misalnya dengan menggunakan pestisida nabati. Jadi kalau nanti ada misalnya hama, entah serangga-serangga, ini juga dengan memanfaatkan pestisida nabati untuk mengendalikannya. Kemudian itulah kira-kira beberapa cara membuat sayurku di pojok hijau sekolah. Jadi sangat sederhana. Jadi kepada peserta didik, para siswa-siswa sekalian, diharapkan nanti dengan panduan Bapak Ibu guru dapat membuat program sayurku di pojok sekolah sebagai bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena sekolah SMK tidak ada mata pelajaran khusus bidang ini, maka ini dapat kita buat sebagai penguatan karakter pada proyek profil pelajar Pancasila. Ini beberapa contoh sayur di sekolah, ada sayuran rambak, ada kebun sayuran, ada tanaman rempah-rempah untuk sayur, juga ada hidroponik. Dalam hal ini, di pembelajaran kita hari ini adalah membuat sayur di sekolah pada lahan yang telah tersedia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, konsumsilah sayuran dari pojok sekolah untuk menambah asupan gizi dalam rangka meningkatkan kesehatan kita sebagai peserta didik yang lagi belajar bersungguh-sungguh di tingkat remaja ini. Itulah kira-kira harapan kita. Kemudian kegiatan PBM sayurku di pojok sekolah ini, di samping yang tadi tentu kita dapat mengamati sebagai tambahannya observasi mengamati pertumbuhan sayuran pada beberapa kondisi cuaca. Artinya kalau musim panas kira-kira apa sayuran yang cocok kita tanam. Kalau musim penghujan kira-kira apa pula yang cocok. Nah, ini perlu dipelajari. Kemudian dalam ini melakukan percobaan pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan sayuran. Ini penting juga. Kalau kira pupuk kandang ini, pupuk buatan ini perlu juga kira-kira cepat panen. Kemudian juga praktek menanam, merawat, dan memanen sayuran hasil panen. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita mengolah hasil panen menjadi makanan atau minuman sehat untuk penambahan asupan gizi tubuh kita. Inilah harapan kita dibuatnya pembelajaran sayurku di pojok hijau sekolah. Semoga setelah pembelajaran ini, peserta didik dapat menerapkannya di lingkungan sekolah kita ataupun di rumah. Demikianlah pembelajaran kita mengenai ini. Terima kasih, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.